Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang melukis garis, sudut, dan bangun datar. Ini kita pelajari pada buku halaman 172. Yang pertama kali kita pelajari adalah gimana dasar dalam melukis. Nah, di video sudah terlihat jelas di sini terdapat 3 segmen garis, yaitu segmen garis AB, kemudian BC dan CA. Nah, di sini kita akan menggambarkan ketiga sisi ini menjadi gambar segitiga. Caranya adalah pertama arahkan jangkarnya ke garis, ke titik. Arahkan besi ke titik A, sedangkan pulpen bagian pensil atau pulpen yang kalian gunakan ke ujung segmen garis B. Nah, setelah diperoleh, taruh pada sebuah titik tertentu, kemudian gambar membentuk sebuah lingkaran seperti yang dicontohkan sampai terbentuk. Kemudian, jangan lupa di titiknya, di tempat jarum itu ada sebuah titik, jangan lupa tandakan dulu. Nah, kemudian menggunakan pulpen, gambarkan dari titik yang besi tadi, dari jangka ke sisi lingkaran. Ini kita peroleh. Inilah segmen garis AB. Coba kita lihat. Kalau kita ukur, di sini kelihatan panjangnya tepat 5 cm. Kita lihat apakah sama? Ternyata sama ya, sama-sama 5 cm juga. Nah, ini kita kasih nama. Namanya adalah AB. Ya, nampak ya segmen garis lingkarannya. Kemudian kita gunakan lagi jangka segmen garis BC. Sama, ini gunakan dari B di titik sudutnya, kemudian sedangkan pensil arahkan lepas ke C nya, begini ya. Sudah, setelah kamu paskan, gambar lagi titiknya. Ingat, besinya ini kita taruh di ujung titik B, kemudian gambar lagi lingkaran seperti ini kira-kira ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah CA. Ini karena kita ingin menggunakan dari titik A, berarti ujung besinya taruh di A, sedangkan pensilnya taruh di C. Sesuaikan, kemudian gambarkan. Nah, nampak kan ada sebuah titik potong di antara garis. Nah, titik potong tadi ada di sini. Maka tugas berikutnya adalah gambarkanlah dari titik tersebut ke ujung-ujungnya. Pertama kemari. Ini namanya segmen garis B ke C. Sedangkan ini namanya segmen garis C ke A. Coba kita ukur. BC berapa panjangnya? Di sini setelah kita ukur panjangnya adalah 3 cm. Kita lihat di sini. Nah, sama kan? Kemudian kita lihat CA, panjang CA pas 4. Di sini pas 4 juga ya. Jadi nanti menggambarkannya AB 5, BC 3, CA nya 4. Maka diperolehlah gambar ini. Nah, baiklah, yang berikutnya adalah kita akan mempelajari gimana caranya melukis garis sumbu ya. Materi yang kedua itu kita tentang melukis garis sumbu. Nah, di sini pertama kita gambar dulu segmen garis A menuju B. Nah, di antara dua garis ini kita akan membentuk sebuah garis sumbu ya. Jadi trik menggambarnya, pertama kamu harus menaruh di titik A besi, kemudian gambar sebuah lingkaran yang melewati titik tengah kedua garis. Perkirakan saja. Di sini saya menggunakan titik 5 cm, saya ambil 3 cm. Jarak ini ya, 3 cm. Jadi saya pertama taruh ini di sini di titik A, kemudian gambarkan lingkaran seperti ini. Gak usah lingkaran sempurna, anggap aja seperti separuh lingkaran sampai nampak jelas ya. Kelihatan kan ada sebuah garis. Kemudian yang tadi bentuk seperti ini, sekarang lakukan yang sama dari titik B. Dari sudut B, kemudian gambarkan juga.
Nah, inilah dia. Gambarkan. Nah, jadi nampak ada dua perpotongan. Nah, di perpotongan ini kamu kasih titiknya yang berpotongan pertama di atas dan di bawah. Nah, kemudian misalkan kita kasih garis perpotongannya ini adalah titik P dan ini adalah titik Q. Kemudian kita hubungkan kedua garis. Ingat ya, menghubungkan garis selalu gunakan roll. Nah, sehingga jika kamu ukur, ini nanti akan terbentuk di sini, akan terbentuk dia sudut yang siku-siku di sini, maka di sini juga nanti siku-siku, ya. Nah, jaraknya panjang sisi A ke titik tengah akan sama dari sini kemari, maka bisa kita simpulkan seperti ini. Ya, jadi inilah titik tengah antara garis AB. Jadi garis sumbu itu maksudnya adalah sebuah garis yang memotong pas tepat sebuah garis menjadi dua bagian yang sama panjang, di mana perpotongannya itu akan membentuk sudut yang siku-siku. Nah, kita masuk ke yang berikutnya ya. Kita sekarang akan mempelajari gimana caranya melukis garis bagi. Nah, pertama kita gambarkan dulu sebuah ada dua segmen garis, yaitu segmen garis OA dan OB, dimana ada sebuah titik yang awal ya, titik awalnya di sini di titik O. Jadi kita akan membagi sudut ini menjadi dua sama besar. Caranya, taruh ujung busur di titik O, gambar sebuah lingkaran yang kena di yang memotong kedua garis O dan garis segmen A dan B. Nah, seperti ini kira-kira. Ini ya, taruh pusatnya di O, kemudian gambar. Pertahankan ukurannya, jangan sampai berubah. Kemudian di sini kita peroleh kan perpotongannya di titik A. Itu misalkan kita beri nama titik P, sedangkan ini titik Q, ya. Kemudian ukuran yang tadi yang kita buat untuk menggambarkan ini, lakukan hal yang sama. Sekarang pusatnya anggap di titik P, kemudian gambarkan lagi sebuah lingkaran juga. Gambarkan lingkaran ya, kira-kira seperti ini. Kemudian lakukan sekarang dengan pusat Q, gambarkan juga. Nah, di sini kita lihat ada perpotongan. Ya, di sini saya ulangi lebih jelas ya. Ada perpotongan di sini. Kurang jelas ya. Ntar saya jelaskan lagi. Nah, di sini ada sebuah bayangan. Nah, di perpotongan kedua lingkaran kasih lagi sebuah titik. Nah, jadi yang menjadi garis baginya adalah tarik hubungkan kedua garis dari O menuju titik tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai garis bagi. Nah, jika ada seperti ini, maka besar sudut OA kita misalkan nama garisnya ini adalah garis C, maka besar sudut dari AOC akan sama dengan besar sudut COB. Besar sudut yang sama bisa disimbolkan boleh dengan lingkaran, boleh dengan peta ya. Jadi simbolnya bebas. Ini menyatakan maknanya besar sudut ini keduanya sama. Itulah disebut sebagai garis bagi. Dan yang berikutnya kita akan belajar gimana cara melukis garis tinggi. Nah, di sini kita akan melukis garis tinggi dari segmen garis AB. Kita pertama ambil sebuah titik ya, misalkan di sini. Kita misalkan nama titiknya adalah C. Ya. Nah, cara melukis garis tingginya adalah
Pertama kita harus menaruh, anggaplah C-nya sebagai titik pusat. Kemudian gambar sebuah lingkaran, gambar lingkaran yang memotong keduanya, memotong sisi AB 2 kali. Ingat ya, dia harus memotong 2 kali. Nah, dia memotong di 2 titik. Titiknya kita beri nama. Ini misalkan kita beri nama titiknya P dan titik sini Q. Nah, dengan besar jarak yang sama, kita gambarkan lagi sebuah lingkaran. Nah, kita gambarkan lagi. Kemudian gunakan Q sebagai sudut. Nah, maka kita peroleh sebuah titik potong di antara kedua lingkaran tadi. Nah, maka yang menjadi garis tingginya adalah hubungkanlah titik awal tadi dengan titik yang sudah kita peroleh. Nah, maka titik ini, atau bisa kita beri nama CD, maka garis tinggi dari AB adalah CD. Begitu ada garis tinggi. Dan garis tinggi itu biasanya akan membentuk sudut yang siku-siku. Tetapi di sini jarak A ke O belum tentu sama dengan O ke B, ya. Yang berikutnya kita akan mempelajari gimana cara melukis garis pelan. Ini agak sedikit berbeda dari yang lainnya. Jadi supaya lebih gampang dipahami, silahkan dibuka buku paket halaman 175 di soal nomor 3. Di soal dikatakan tentukanlah P pada garis L yang berjarak sama. Artinya dia minta sebuah titik P di L yang menyatakan bahwasanya jarak dari P-nya nanti ke A-nya akan sama. Di manakah posisi titiknya gitu. Itu yang namanya berat itu supaya seimbang ke keduanya. Karena kalau sempat satu dekat satu jauh pasti nggak seimbang, ya. Nah, jadi caranya ini pertama-tama kita gambarkan dulu sebuah garis yang menghubungkan kedua titiknya. Setelah kita gambarkan yang menghubungkan kedua titik, langkah berikutnya adalah gambarkan seperti cara tadi menggambarkan sebuah garis sumbu. Nah, gambar dulu, ingat ya, anggap ini titik pusat A, kita gambarkan. Nah, kemudian kita buat lingkaran yang berpusat di A. Nah, usahakan nampak jelas ya. Nah, dengan jari-jari yang sama, gunakan sekarang sudutnya di B, gambarkan juga sampai nampak jelas di mana titik potong keduanya, ya. Ini dia. Oke. Jadi di sini ada nampak dua titik potong, di sini dan di sini. Nah, yang kamu lakukan berikutnya adalah hubungkanlah kedua garis perpotongan lingkaran tersebut memotong garis L tadi yang dicari. Nah, maka kita perolehlah disinilah titik P yang dicari. Kita lihat apakah sama, kita buktikan menggunakan jangka supaya lebih gampang. Sama. Nah, jadi terbukti bahwasanya disinilah letak berat titik P-nya, ya. Jadi demikianlah pembelajaran untuk pagi hari ini. Jadi yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan di grup, ya. Silakan nanti tulis nama dan kelasnya di komentar dan tuliskan juga langkah-langkahnya. Nah, jadi perhatikan betul-betul penjelasannya. Jangan lupa setiap menggambarkan satu, misalkan ini melukis garis berat, buat penjelasan langkah-langkah dengan bahasamu sendiri biar lebih gampang dipahami, ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita. Semoga semuanya bisa memahami dengan jelas, ya. Bagi yang kurang paham boleh nanti ditanyakan lagi lebih lanjut.
Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.